Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Qala ba'dul ulama ar-ragibu fid dunya qalbuhu ghafilun 'anillah walau kana yaqulu Allah Allah 'alad dawam. Orang yang gemar pada dunia hatinya itu lalai daripada Allah. Karena hati kita ini selalu mengingat apa yang dia cintai. Itu sudah pasti. Hati kita ini selalu mengingat dengan orang yang dicintainya. Bila yang dicintainya ini adalah Allah, maka hatinya selalu cenderungnya ke sana. Bila yang diingat ini adalah duniawi, maka hati pun cenderungnya kepada duniawi. Jadi hati kita ini cenderungnya kepada yang dicintainya. Orang yang gemar pada dunia itu hatinya lalai dari Allah, sekalipun mulutnya berkata Allah Allah selamanya. Orang berzikir Allah 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 Allah, tapi hatinya lalai, hatinya kemana-mana kan juga. Wazahid fid dunya zakarallah ala dawam walau qalla zikruhu bil lisan. Sedangkan orang yang zuhud pada dunia itu dia ingat Allah selamanya walaupun mulutnya sedikit mengata Allah Allah. Namun amalannya kada banyak, kada Allah Allah itu. Cuma hatinya selalu kepada Allah karena yang dicintainya adalah Allah. Wa ma masalu ibadati zahid ma'a qillatiha bil hissi wa kathratiha bil ma'na wa ibadati ragib ma'a kathratiha bil hissi wa qillatiha bil ma'na illa karajulaini ahdaya lil malik ahaduhuma ahdaya kutatan sabiyatan saghiratan wal akhar ahda sakhratan kabiratan kasirah fala syakka annal malik yaqbalu yakutatan wa yukrimu muhdiyaha wa yaruddu sakhratan kabiratan kasirah wa yuhinu muhdiyaha. Tidak adalah perumpamaan ibadah orang yang zuhud serta sedikitnya ibadah itu dan banyaknya arti pahala, dan ibadah orang yang gemar dunia serta banyaknya pada penglihatannya dan sedikit pada maknanya, melainkan seperti dua laki-laki yang satu memberikan kepada raja yakut yang bersih yang kecil. Ini dua laki-laki. Nang Saekung ini memberi raja batu permata yakut bersih halus saja kayak burung puyuh, kayak hintalo burung puyuh. Nang satunya ini datang kepada raja membawa satrak batu, satrak batu, batu gunung. Datang ke istana membawa truk, sekalinya batu dalamnya. Ada nang Saekung datang belimbay aja dalam kantong aja kayak kalau burung puyuh tapi yakut. Nah, maka tidaklah ragu-ragu bahwa raja itu pasti menerima yakut dan memuliakan orang yang memberi hadiah itu. Dan raja menolak batu dibawa ke istana, batu gunung bapak dibawa ke istana. Raja menolak itu dan menghinakan orang yang membawa hadiah itu. Nah, inilah perumpamaan ibadah orang yang zuhud itu 2 rakaat, inting aja, sedikit aja, tapi laksana yakut. Nah, ibadah orang yang cinta kepada dunia kayak batu gunung setrak 2 trak itu berapa ada harganya? Nah, itulah perumpamaan ibadah dari manusia yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi di dalam hikmah yang ke-45 ini pengarang hikam ini menekankan kepada kita untuk
bersifat zuhud itu, supaya ibadah kita ini bernilai. Nah, supaya kita itu sembahyang, beribadah lainnya bisa menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian zuhud itu menurut kaum sufi, huwa bughdu kulli ma yashghalu 'anillahi ta'ala fayukhrijuhu wa yarfiduhu wa yatrukuhu fasara qalbuhu farigan amma siwallah wa bidzalik yumkinul hudur wal khusyuk. Zuhud itu artinya adalah membenci sesuatu yang melalaikan dia dari Allah. Membenci sesuatu umum, apakah sesuatu itu? Membenci sesuatu yang membuat dia lupa kepada Allah, maka dia keluarkan dari hatinya, dia buang dari hatinya, dia tinggalkan daripada hatinya, sehingga hatinya itu kosong dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengertian zuhud itu. Bukan artinya zuhud itu miskin, kada tentu. Bukan zuhud ini harus fakir, kada. Orang kaya bisa zuhud. Karena zuhud ini perkara hati. Hatinya itu membuang hal-hal yang bisa melingahkan, melalaikan dia daripada mengingat Allah. Nah, itu dibuang. Umpamanya kita membaca Quran atau kita sembahyang, kita ini hendak khusyuk, hendak hadir hati kita nih, Allahu Akbar sembahyang. Nah, dalam sembahyang ini timbulan macam-macam, macam-macam timbulan itu ini. Nah, berarti nang timbulan-timbulan itu yang menyebabkan kita lengah. Nang timbulan-timbulan itu yang menyebabkan inya lalai. Nah, nang timbulan itulah nang satu persatu kita kurangi. Nah, itu nang kita buang dari hati kita sedikit demi sedikit. Nah, itu pengertiannya zuhud. Seperti salah seorang sahabat Nabi, dia sembahyang di sebuah kebun. Sembahyang di kebun. Di waktu sembahyang, nah dia melihat kebun begitu indah, mulai berbuah. Akhirnya sembahyang kada ingat lagi 2 rakaat kah 3 rakaat kah. Nah, selesai sembahyang, laki-laki sahabat Nabi ini datang kepada Rasulullah SAW dan beliau menyatakan bahwa kebun itu, wahai Rasul, ulun wakafkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini artinya membuang sesuatu yang membuat kita lengah, yang membuat kita lalai. Nah, jadi apa-apa yang biasa muncul di hati kita, pikiran duniawi, nah itu jangan dihiraukan lagi, karena itu yang membuat kita lengah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi bukan berarti zuhud itu kita harus membuang harta seluruhnya, bukan. Yang penting kita mengusahakan, melatih diri supaya dalam sembahyang, dalam ibadah, bahwa hati kita itu kadang mengingat kepada itu. Jakanya kalau kita diatur nih, nah, kita sembahyang ini di masjid. Nah, di masjid semuaan, awak di masjid, hati di masjid, mata di masjid, telinga di masjid. Nah, kalau kita rahatan membaca Quran, semuaan kita membaca Quran. Nah, itu nang bisa mengulah kita khusyuk. Itu nang ngarannya kita hadir hati. Selama hati kita ini terpisah dari badan kita, kemana hati itu hinggapnya? Nah, di situ nang perlu kita latih, nang perlu kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Nah, selama kita masih mengingun itu, memelihara itu, kita akan bisa khusyuk, akan bisa hadir dalam setiap ibadah kita. Dan ibadah kita akan bisa bernilai tinggi, bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada usaha kita ini nang kada kita pikirakan tapi hasilnya bagus. Padahal kita kada suah memikirkan usaha itu, hari-hari berjalan normal, duit masuk, barang jalan, pikiran kita kada mengarah ke sana. Nah, ini usaha yang diberkati Allah. Ada usaha yang kada diberkati Allah, pikiran tak arah ke sana, jadi duit maka kada. Berapa bulan udah mikirkan usaha nih, sembahyang di bawah sembahyang, baca Quran, sampai setahun dah belum ada keuntungannya lagi. Nah, ini usaha yang mesti ditinggalkan, yang mesti dibuang. Kada kawa diingun usaha itu. Ini yang maulah kita lingah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Zuhud bukan melarang kita berusaha, zuhud bukan melarang orang jadi kaya, tetapi zuhud ini intinya adalah mengeluarkan dari hati setiap yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita keluarkan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.